kasih rekan-rekan yang hadir pada hari ini. Kemarin kita sudah berdiskusi tentang eh, topik yang kita sudah bahas kemarin. Nah, untuk sekarang kita akan memaparkan hasil yang sudah kita diskusikan kemarin. Baik, sebelum itu, Om Swastiastu. Eh, Sebelum memulai hasil diskusi ini, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Nah, hari ini izin saya untuk share screen terlebih dahulu. Sudah kelihatan ya? Nah, di sini tentang pengukuran pemahaman belajar peserta didik tentang asesmen di topik 5 ruang kolaborasi. Nah, sebelum itu di sini nama kelompok yaitu nama saya terlebih dahulu Imade Mahendra Saputra. Selanjutnya Saya Putu Yulia Hardiningrum. Selanjutnya saya Niputu Chandra Okawahyuni. Baik, selanjutnya. Baik, perkenalkan saya Dewa Ayu Widya Suwari Dewi. baik jika sudah, lanjut saja tentang topik pada diskusi yang kemarin sudah kita bahas mengenai kira-kira bagaimanakah cara melakukan asesmen terhadap keadaan Diana. Yang kedua, jenis asesmen apakah yang Anda berikan kepada siswa Anda tersebut, jelaskan pertimbangan Anda. Yang ketiga, itu kesimpulan apa yang Anda dapat tarik dari asesmen yang Anda desain dan lakukan tersebut. Nah, pada hipotesis ini, Diana itu belum bisa membaca dan memiliki gaya belajar auditori. Di mana Diana ini memiliki gaya belajar auditori, bisa memahami materi yang disajikan secara lisan. Gaya belajar auditori adalah tipe belajar yang mengedepankan indera pendengar. Gaya belajar ini dilakukan dengan mendengarkan sesuatu, bisa dengan mendengarkan kaset audio, kuliah ceramah, diskusi, debat, dan instruksi atau perintah verbal. Sebagai wali kelas Diana, guru dapat menyampaikan materi melalui video interaktif, podcast, atau sebagainya. Guru juga dapat menggunakan metode diskusi dalam pembelajaran ini akan sangat memudahkan Diana memiliki gaya belajar auditori dalam menerima materi pembelajaran. Baik, untuk selanjutnya, Baik, izin menjawab untuk cara melakukan asesmen terhadap Diana. Nah, hal yang dapat dilakukan guru terhadap keadaan Diana yaitu bisa dengan 3 cara. Yang pertama, melakukan asesmen diagnostik kognitif dan non-kognitif untuk mengetahui kompetensi awal dan karakteristik Diana. 2. Memberikan konten materi sesuai dengan gaya belajar Diana, yaitu gaya belajar auditori. 3. Memberikan teknik penilaian secara lisan agar Diana dapat mengungkapkan secara langsung apa yang telah ia pahami secara terperinci. Nah, sesuai dengan kemampuan awal Diana yang belum bisa membaca dan memiliki gaya belajar auditori, maka sebagai seorang guru bisa memberikan media audio seperti video pembelajaran yang berisikan audionya, kaset audio, sehingga Diana bisa mendengarkan materi melalui video
video, guru bisa juga menjelaskan materi secara lisan kepada Diana, supaya Diana lebih memahami materi lebih baik lagi. Perlu diingat bahwa Diana tidak ada cara belajar yang salah. Tiap siswa belajar dengan metode yang berbeda. Yang terpenting adalah menemukan gaya belajar apa yang cocok bagi siswa, sehingga guru dan orang tua bisa menyediakan lingkungan yang mendukung dalam menyerap informasi pembelajaran. Dengan kata lain, menemukan gaya belajar yang tepat akan meningkatkan peluang untuk memperoleh hasil belajar optimal. Maka teknik penilaian yang tepat pada kasus Diana dapat menggunakan teknik penilaian secara lisan agar Diana dapat mengungkapkan pembelajaran secara langsung apa yang telah ia pahami. Begitu juga dengan mengungkapkan secara langsung mengenai misalnya tes yang diberikan oleh guru. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, untuk selanjutnya tentang melihat kondisi Diana tersebut, tahap 2 cara melakukan asesmen yaitu dipersilakan. Baik, melihat kondisi Diana tersebut, tahap 2. Baik, melihat kondisi Diana tersebut, tahap 2 cara melakukan asesmen yaitu yang pertama checking out, yaitu mengecek peserta didik dalam proses belajar dan kekurangan dari peserta didik saat mengikuti pembelajaran. Yang kedua, finding out, mencari, menemukan, dan mendeteksi kekurangan dari peserta didik dalam proses belajar, sehingga guru dapat dengan tanggap mencari alternatif untuk penyelesaiannya. Maka dari itu, guru dapat yang pertama, mengidentifikasi capaian kompetensi peserta didik. Sebagai guru Diana, kita harus mengetahui seberapa capaian kompetensi yang dapat dicapai oleh Diana. Yang kedua, menyesuaikan pembelajaran di kelas dengan kompetensi rata-rata peserta didik. Yang dimana setelah mengetahui capaian kompetensi Diana, kita harus juga memperhatikan kompetensi rata-rata kelas. Apakah Diana dapat mengikuti pembelajaran seperti yang diberikan pada peserta didik atau masih tertinggal? Yang ketiga, memberikan kelas remedial atau pelajaran tambahan kepada peserta didik yang kompetensinya di bawah rata-rata. Dari mengetahui rata-rata kelas tadi, apabila Diana masih kesulitan dalam mengikuti pembelajaran, perlulah diberikan remedial dan pelajaran tambahan secara individual untuk mengulas kembali apa yang telah dipelajari. Nah, baik, untuk selanjutnya yaitu jenis asesmen yang diberikan. Nah, mungkin dari selanjutnya dipersilakan. Baik, jenis asesmen yang diberikan kepada kasus Diana tadi. Yang pertama, jenis asesmen yang dapat diberikan kepada Diana adalah performance assessment, berupa hasil pengamatan penilaian terhadap aktivitas Diana. Penilaian dilakukan mengenai unjuk kerja, tingkah laku, atau interaksi Diana. Performance assessment digunakan untuk menilai kemampuan Diana melalui penugasan yang dirancang khusus untuk menghasilkan respon atau hasil yang lisan. Nah, yang kedua, sebagai bahan pertimbangan, ketika materi tugas dan ulangan tersebut diulangi secara lisan dan individual, Diana dapat menjawabnya. Melihat situasi Diana yang mana ia akan lebih memahami dan mengerti tugas dan ulangan apabila dijelaskan secara lisan, maka performance assessment ini akan sangat sesuai. Sebab asesmen ini juga berguna untuk menggali kemampuan siswa melalui penugasan khusus yang menghasilkan respon lisan karya atau menunjukkan ilmu pengetahuan. Atau performance assessment adalah asesmen yang didasarkan pada hasil pengamatan penilai terhadap aktivitas peserta didik sebagaimana yang terjadi.
Penilaian dilakukan terhadap unjuk kerja, tingkah laku, atau interaksi. Dilihat dari kasus Diana yang memiliki gaya belajar auditori dan Diana menyelesaikan materi tugas dan ulangan yang dilakukan secara lisan dan individual, berarti hal ini Diana memiliki gaya belajar yang bukan visual dan cenderung audio kinestetik, sehingga jika dilakukan asesmen dengan tes tertulis dirasa kurang cocok. Maka guru dapat menyusun performance assessment dengan melakukan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, melakukan identifikasi terhadap langkah-langkah penting yang diperlukan atau yang akan mempengaruhi hasil akhir atau output yang terbaik. Yang kedua, menuliskan perilaku kemampuan spesifik yang penting dan diperlukan untuk menyelesaikan dan menghasilkan output yang terbaik. Serta yang ketiga, membuat kriteria-kriteria kemampuan yang akan diukur jangan terlalu banyak sehingga semua kriteria-kriteria tersebut dapat diobservasi selama siswa melaksanakan tugas. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan. Baik, terima kasih Dewa Ayu. Untuk selanjutnya, nah dari kesimpulan asesmen yang telah didesain, yang pertama, kasus Diana menunjukkan bahwa kebutuhan belajar setiap individu berbeda. Pendidik harus mampu memahami kebutuhan belajar untuk menentukan pengajaran yang tepat dan asesmen yang efektif. Kemudian dalam merancang asesmen diperlukan untuk mengetahui karakteristik dan kebutuhan peserta didik agar proses pembelajaran sesuai dengan pencapaian tujuan. Dari kasus Diana tersebut terlihat maka guru hendaknya menciptakan pembelajaran dan asesmen yang efektif. Maka dari itu kami secara berkelompok telah menentukan cara pertama yang harus kita lakukan adalah melakukan diagnostik awal bertujuan mengidentifikasi kemampuan dan kompetensi awal yang dimiliki oleh Diana. Jenis asesmen performance ini pun telah dipertimbangkan sesuai dengan gaya belajar dan usia perkembangannya. Maka dari itu kembali ke kita sebagai seorang guru harus mampu mengidentifikasi bagaimana dan apa yang menjadi kebutuhan peserta didik. Melakukan asesmen untuk setiap peserta didik haruslah berbeda. Fokus pembelajaran kepada peserta didik hal yang mendasari dilakukannya pembelajaran. Guru memiliki tanggung jawab untuk memberikan pembelajaran serta mengerti bagaimana cara menilai kemampuan peserta didik. Sebagai seorang guru, hendaknya untuk memahami bahwa peserta didik adalah fokus utama pada proses pembelajaran yang memberikan makna berbeda, bahwa capaian dan kebutuhan peserta didik akan berbeda untuk setiap individu. Baik, rekan-rekan, untuk hasil diskusi ini kita sudah selesai. Kemarin kita sudah berdiskusi dan menemukan hasil yang sudah kita paparkan pada hari ini. Mungkin dari rekan-rekan ada yang ingin ditanyakan lagi? Tidak. Sudah cukup. Ya. Baik, jika sudah, terima kasih rekan-rekan yang sudah meluangkan waktu pada hari ini. Mohon maaf jika ada salah kata yang kurang berkenan. Dan untuk mengakhiri pertemuan hari ini, kita akhiri dengan doa, karena tadi sudah diawali dengan doa. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Baik, akhir kata saya tutup dengan Paramo Santi. Om Santi, 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 Om. Om Santi, Santi, Santi. Izin saya stop recording.